Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya doakan mudah-mudahan kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, orang terlatih atau terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mulia, yang punya derajat yang sangat tinggi. Yang biasanya orang tidak lakukan di bulan Ramadan ini orang lakukan. Salah satunya adalah qiyamul Ramadan. Orang-orang mulia di masa lalu, mereka memanfaatkan malamnya sebahagian untuk tidurnya, sebahagian untuk beribadahnya. Ya kan, Pak? Nabi dulu di awal-awal Pak diutus ke muka bumi ini, saat itu apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini di suasana dakwah masih sembunyi-sembunyi, Pak. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kau di waktu malam untuk beribadah kecuali sedikit. Maka di ayat itu dibilang boleh setengah malam tidur, setengahnya ibadah atau lebihkan ibadahnya. Maka itulah yang menjadi Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin bahwa Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya. Betul Pak? Di sini ada juga yang bengkak kakinya? Ada Pak? Ada mati? Asam urat? Itu lain cerita. Ya, orang-orang soleh di masa lalu dia sholat malamnya. Sholat malam itu qiyamul lail itu ada dua kalau sholatnya secara umum. Pertama sebelum tidur Pak, sholat lail. Yang kedua sesudah tidur, sholat tahajud, ya kan Pak? Tapi dua-duanya dalam qiyamul lail membuat kita kepada derajat yang sangat tinggi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dari sebahagian malam itu bangunlah engkau untuk beribadah, untuk sholat sebagai ibadah tambahanmu, kata Allah. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang melakukan ibadah itu maqaman mahmuda, satu tempat yang penuh dengan petunjuk, satu tempat yang sangat terpuji. Kita Pak hari ini bangun malam, nanti kan mau sahur, nanti sholat lagi ya Pak ya. Mau sahur nanti ada waktu sholat. Di malam ini kita sholat. Apa rupanya yang membuat kita istimewa di kala malam sholat Pak Ustaz? Sholat malam itu adalah sholatnya para aulia di masa lalu. Sholat malam itu sholatnya para kekasih Allah di masa lalu. Sehingga apa? Wa rafa'nahu makanan aliyya. Orang yang ketika spesial seperti itu Pak, Allah angkat dia ke derajat yang sangat tinggi sekali. Wa rafai manzilatihi indallah, yang dianggap itu adalah derajatnya di sisi Allah. Apa yang kita kerjakan ketika malam hari kita sholat? Orang yang malam hari itu kan enaknya tidur, ya kan Pak? Enaknya tidur. Saat enak tidur kita masih bisa sholat. Ini kan habis sisa enak-enaknya di rumah nih. Tapi kita masih sholat tarawih, betul Pak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan kata ulama yang mensarahnya hadis ini sahih. Siapa yang bangun malam hari untuk ibadah di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya, tapi dosa-dosa kecilnya. Kalau dosa besarnya bertobat, Pak. Apa rupanya yang kita dapat di malam-malam seperti ini ibadah? Pertama, kita masuk ke dalam golongan orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, bacaannya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran, pedoman hidupnya Al-Quran. Kita kalau malam ini kan baca Quran ini ya kan Pak? Kita sholat ini mendengar Al-Quran ini. Makanya saya tanya, kita malam ini sholatnya mau lama apa sebentar? Oh sebentar ya? Oh ya, kira mau lama Pak. Ayatnya mau kita baca panjang apa pendek? Karena saya ini kan supir malam ini Pak. Supir turun nanya penumpang muntah apa enggak? Kita malam ini ayatnya panjang-panjang apa pendek-pendek aja Pak? Oh pendek-pendek, oh kawan ya. Padahal PKM itu bilang agak sedang-sedang ya Ustaz ya. Ini butuh request pendek-pendek, jadi bingung Pak. Ya, afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Quran, dan sholat malam itu lebih banyak dibaca Al-Quran dan dipendengarkan Al-Quran. Jadi lisan kita diperbaiki Pak. Lisan kita ini dengan sendirinya mendengar bacaan Quran dan membaca Al-Quran. Hafizil lisan, kita mampu memelihara lisan kita. Mulia sekali. Ada nggak jamaah yang suka nyeritakan orang lain? Ada? Atau misalnya ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak siap ustadznya ceramah, imam tarawih, pulang-pulang nyeritain ustadznya? Ada? Mama kali deh, mama curwa, lihat ada. Ada ya, ada ya. Nah ini wahafizil lisan, lisan kita terjaga Pak. Kemudian apa? Al-Quran yang ketika itu kita dengar dan kita baca, secara otomatis menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Nggak suka kita fitnah orangnya kan Pak. Nggak suka kita jelek-jelekkan orang. Kenapa? Hati kita bersih. Hati ini sering didengarkan ngaji, itu bersih dia, sehat dia, dibanding didengarkan musik-musik Pak. Iya kan Pak? Misalnya ada orang sakit, artinya oh kita tadi 15 menit kan Pak? Udah pas 15 menit. Lanjut sedikit Pak. Gak apa-apa, ayatnya aja kita kurangin nanti ya. Saya ambil contoh nih. Kita kalau dengar ngaji sama nyanyi lebih tenang mana? Hah? Ngaji sama nyanyi tenang mana ya? Misalnya gini lah. Ada orang lagi gak enak hatinya, kena musibah dia, dengar nyanyi. Cande sitare pular usbu itu sari purane, taza taza kale kale hum seke dibani. Satu aku nyontohin aja Pak, jangan marah. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira tenangan nyanyi apa ngaji? Nah, ngaji itu tadi mengobati hati. Maka spesial Pak, orang yang sholat malam, orang yang qiyamul lail, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, menjaga lisan, mengobati hati, maka dia akan jadi orang yang istimewa, orang yang terpilih ya Pak ya. Nabi itu namanya Mustafa karena dia pilihan, tapi kita pun akan menjadi pilihan ketika kita bisa bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Saya rasa ini aja Pak, daripada aku besok pagi udah jadi ceritaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.